Landasan pendidikan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945, diundangkan dalam Berita Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945. Landasan yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila adalah landasan historis. Pancasila lahir melalui proses yang sangat panjang beratus-ratus tahun bangsa Indonesia dalam perjalanan hidup zaman kerajaan dan penjajahan berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri, serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup filsafat hidup bangsa. Landasan kultural. Nilai kenegaraan dan kemasyarakatan terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan karya besar bangsa Indonesia yang diangkat dari nilai kultural yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri. 3. Landasan yuridis. Landasan yuridis pendidikan Pancasila di pendidikan tinggi tertuang dalam A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan tanggal 8 Juli 2003. B. SK Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 atau Dikti atau KEP atau 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kebudayaan atau MPK di perguruan tinggi. Landasan filosofis. Filsafat adalah landasan berpikir dan bertingkah laku seorang manusia. Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa. Tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan diartikan sebagai seperangkat tindakan intelektual penuh tanggung jawab yang berorientasi pada kompetensi mahasiswa pada bidang profesi masing-masing. Jadi pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik dengan sikap dan perilaku. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mendukung persatuan bangsa. 4. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu maupun golongan. 5. Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dan masyarakat. Menurut Prof. Sunaryo Rekso Suharjo, potensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah 1. Kompetensi filosofis. Mahasiswa mampu meneruskan fungsi praktis dan fungsi teoritis pandangan hidup dan mampu menjelaskan hakikat abstrak Pancasila. 2. Kompetensi kultural. Mahasiswa mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan manusia lain secara bertanggung jawab dari segi Pancasila. 3. Kompetensi historis. Mahasiswa mampu menjelaskan bahwa secara material Pancasila berasal dari masyarakat dan sudah terdapat dalam kehidupan bangsa Indonesia. 4. Kompetensi yuridis. Mahasiswa mampu menjelaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pertemuan 1. Pertemuan 2. Pengertian Pancasila. Dalam membahas Pancasila sebenarnya kita menghadapi pengertian yang cukup luas. Pengertian Pancasila harus benar-benar sesuai dengan maksud dan aspek sesuai dengan kedudukan fungsi Pancasila. Pada suatu objek pembahasan Pancasila akan kita jumpai aspek-aspek bahasan atau sub-bahasan yang berbeda-beda. Pengertian misalnya, pengertian Pancasila secara epistemologis mempunyai pengertian yang berbeda dengan aspek bahasa Pancasila sebagai dasar negara. Karena itu, untuk memahami pengertian Pancasila tersebut baik secara formal maupun material akan kita bahas pengertian. Pengertian Pancasila secara bahasa dan istilah. Sebelum kita membahas isi arti dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, maka perlu mengetahui lebih dahulu apakah arti dan asal-usul kata dan istilah Pancasila. Perkataan Pancasila mula-mula dipergunakan oleh pemeluk agama Buddha di India. Ajaran Buddha bersumber pada kitab suci Tripitaka yang terdiri dari 3 bagian buku besar: Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, Vinaya Pitaka. Dalam ajaran Buddha antara lain memuat ajaran moral, di mana untuk setiap golongan berbeda kewajiban moralnya, antara lain Dasasila, Sabtasila, Pancasila. Pancasila menurut Buddha adalah merupakan 5 aturan atau larangan atau 5 moral principles yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh penganut agama Buddha yang menurut bahasa aslinya bahasa Indonesia
Bahasa India Pancasila yaitu berisi 5 larangan atau tantangan yang 5. Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam mulai tersebar ke seluruh Indonesia, maka sisa-sisa pengaruh ajaran moral Buddha Pancasila masih juga dikenal di dalam masyarakat Jawa disebut 5 larangan atau pantangan wewelar pamali. Namun isinya agak berbeda sedikit, antara lain 1. Mateni artinya membunuh, 2. Maling atau mencuri, 3. Madon atau berzina, 4. Mabuk, madat atau minum minuman keras, menghisap, candu atau fly, 5. Main atau berjudi. Pertemuan 3. Sejarah Pancasila dan asal muasal Pancasila. Pembahasan dimulai dari kerajaan pertama di Indonesia, yakni Kerajaan Kutai di Kalimantan. Kutai didirikan Raja Mula Warman. Saat itu kerajaan sudah mengadakan kenduri dan sedekah pada Brahmana atau ulama. Ini mengandung nilai sosial dan ketuhanan. Di zaman Majapahit muncul Profesor Parpanca menulis kitab kuning. Negara Kartagama dalam kitab ini adalah istilah Pancasila. Prof. Empu Tantular menulis kitab kuning Sutasoma. Ada kata-kata Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangtua atau walaupun berbeda tapi tetap satu juga adanya, sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ketua tahun 1928 muncul peristiwa Sumpah Pemuda, Kongres Kedua Pemuda di Indonesia di Jakarta. Jong Cilebes, Jong Sumatera dan lain-lain berhimpun dalam Perhimpunan Pemuda Indonesia atau PPPI. Mereka bersumpah 1. Bertanah air, 1. Tanah air Indonesia, 2. Berbangsa, 1. Bangsa Indonesia, 3. Berbahasa, 1. Bahasa Indonesia. W.R. Supratman menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ketua DR Rajiman minta agar para anggota bicara tentang dasar negara merdeka. Prof. Mr. Mohyamin, Prof. Mr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Mr. Mohyamin menyatakan dasar negara yang kita pakai adalah berkebangsaan, berkemanusiaan, berketuhanan, dan berkerakyatan, kesejahteraan rakyat. Mr. Supomo 31 Mei mengusulkan negara integralistik, menolak Marxisme dan komunis, serta individualistik Amerika. Tanggal 22 Juni, mereka berhasil sepakat merumuskan dasar negara, teks proklamasi UUD sampai pasal-pasalnya. Rumusan itu dinamakan Piagam Jakarta. Nama itu diberikan oleh Mr. Mohyamin sebagai ahli bahasa. Setelah libur agak lama, BPUPKI membuka sidang kedua 10 Juli hingga 17 Juli. Pengertian asal mula Pancasila. Arti formal, menurut hukum aturan formal yuridis, maka Pancasila juga mempunyai bentuk form dan juga mempunyai isi dan arti unsur-unsur yang menyusun Pancasila tersebut. Bangsa Indonesia berpancasila dalam tri prakara. Sebelum Pancasila disahkan oleh BPUPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, secara yuridis unsur-unsur Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia dan telah melekat pada bangsa Indonesia. Pertemuan 4. Filsafat dan filsafat Pancasila. Pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan pandangan kata falsafah atau Arab dan filosofi atau Inggris yang berasal dari bahasa Yunani atau filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, pengetahuan. Pengertian filsafat dalam arti informal itulah yang paling sering dikatakan masyarakat awam. Sebagaimana pernyataan pedagang dalam butir 1, pernyataan prajurit butir, dan pernyataan wakil rakyat butir ketiga
butir pernyataan tersebut termasuk dalam kategori pengertian filsafat dalam arti informal, yakni kepercayaan atau keyakinan yang diterima secara kritis. Adapun pernyataan butir 3 merupakan suatu bentuk pernyataan filsafat yang mengacu pada arti komprehensif. Ada dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Pertemuan 5. Sistem Pancasila adalah landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pancasila sebagai suatu sistem. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Ciri-ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain: sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh, dan kata lain apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis Pancasila. 1. Landasan ontologis Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu yang tentang ada, keberadaan atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal syarat susunan, metode, dan validasi ilmu pengetahuan. Landasan aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Ada berbagai macam teori tentang nilai. Max Scheler mengumumkan bahwa nilai ada tingkatannya dan dapat dilakukan menjadi 4 tingkatan, yaitu nilai-nilai kenikmatan, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kejiwaan, nilai-nilai kerohanian. Walter G. Verret menggolongkan nilai manusia dalam 8 kelompok: nilai-nilai ekonomis, nilai-nilai kejasmanian, nilai-nilai hiburan, nilai-nilai sosial, nilai-nilai watak, nilai-nilai estetis, nilai-nilai intelektual, nilai-nilai keagamaan. Notanogoro membagi nilai menjadi 3 macam: nilai material, nilai vital, nilai kerohanian, nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, nilai religius, nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis. Pertemuan 6. Pancasila sebagai ideologi. Pengertian ideologis bahasa. Jadi secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pertanyaan dasar ide atau cita-cita. Dari segi istilah, ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau sekelompok orang menjadi suatu pegangan hidup. Saran menyetir pendapat Machiavelli sebagai berikut: agama kita lebih memuliakan orang-orang yang rendah hati dan tafakur daripada orang-orang yang bergejala. Agamalah yang menetapkan kebaikan tertinggi manusia dengan kerendahan hati, pengorbanan diri, dan sikap memandang rendah untuk hal-hal keduniawian. Pola hidup ini karenanya tampak membuat dunia itu lemah dan menyerahkan diri sebagai mangsa bagi mereka yang jahat, yang menjalankannya dengan sukses dan aman karena
Mereka itu sadar bahwa orang-orang yang menjadikan surga sebagai tujuan pada umumnya beranggapan bertahan itu lebih baik daripada membalas dendam terhadap perbuatan mereka yang tidak adil. Atau lain 1996.9. Berapa pengertian ideologi? Gunawan Setiarja merumuskan ideologi sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Franz Magnus Suseno mengatakan bahwa ideologi sebagai suatu sistem yang pemikiran dapat dibedakan menjadi ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup dan terbuka. Ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran terbuka. Pertemuan 7, fungsi, sifat, dan makna Pancasila sebagai ideologi bangsa. Fungsi ideologi, struktur kognitif merupakan keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian dan lingkungan sekitar. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna setelah menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Sifat ideologi, ada 3 dimensi sifat ideologi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara pesat. Kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan baku cenderung meredupkannya perkembangan dirinya. Sekalipun Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka, namun ada batas keterbukaan yang tidak boleh dilanggar. Stabilitas nasional yang dinamis, larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Untuk memperkuat ketahanan ideologi perlu langkah pendekatan sebagai berikut. Pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif. Pendidikan moral Pancasila ditanamkan pada anak didik dengan cara mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Adapun fase-fase perkembangan globalisasi itu adalah fase embrio, fase pertumbuhan, fase take off, fase perjuangan, fase ketidakpastian, fase kebudayaan global. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dipahami hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Dimensi realitas, dimensi idealitas, dimensi fleksibilitas. Ketahanan pada aspek ideologi. 1. Konsepsi tentang ketahanan ideologi. Pelaksanaan objektif adalah pelaksanaan nilai-nilai yang secara surat terkandung dalam ideologi atau paling tidak secara tersirat dalam UUD 1945 serta secara peraturan perundang-undangan di bawahnya dan segala kegiatan penyelenggaraan negara. 2. Pembinaan ketahanan ideologi. Upaya memperkuat ketahanan ideologi memerlukan langkah pembinaan. Pengalaman Pancasila secara objektif dan subjektif terus dikembangkan serta ditingkatkan. Jenis dan macam ideologi dunia. 1. Liberalisme
atau individualisme. Aliran pikiran perseorangan atau individualistik. 3. Faham agama. Negara membina kehidupan keagamaan umat dan bersifat spiritual, religius, bersumber pada falsafah keagamaan dalam kitab suci.